Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya? Saya mau minta dukungannya untuk like, comment, and subscribe tentang video saya yang diunggah berjudul 8 keterampilan dasar mengajar di PAUD ya. Ini adalah salah satu tugas untuk ujian tengah semester. Saya lagi semester 6 nih di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Dr. K.H. Mutakin Purwakarta. Mudah-mudahan lancar ya. Terima kasih yang like, comment, and subscribe. Dadah. Pagi, siang saatnya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama saya, Siti Hawdijah Rubiatul Adawiyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 keterampilan dasar mengajar guru PAUD. Nah, mungkin teman-teman sudah terbiasa ya dalam keterampilan dasar mengajar ini karena sering dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama di PAUD. Nah, 8 keterampilan dasar ini akan saya jelaskan secara singkat. Sebelum mengulas semua 8 keterampilan dasar tersebut, saya akan menjelaskan dulu keterampilan dasar mengajar dulu ya. Nah, keterampilan dasar mengajar dapat diartikan sebagai sekumpulan pemahaman dan pengetahuan baik itu secara teori maupun penerapannya yang wajib dikuasai oleh seorang guru supaya dalam proses pembelajarannya itu terlaksana dengan baik. Nah, keterampilan dasar mengajar ini termasuk dalam salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi pedagogik ini memiliki cakupan yang sangat luas dari mulai perencanaan, proses pembelajaran sampai dengan tahap terakhir yaitu evaluasi. Nah, untuk mendapatkan materi seorang guru dalam keterampilan dasar mengajar ini bisa dilakukan dengan cara membaca-baca buku panduan yang sudah diberikan oleh pemerintah, terus baca-baca dari internet ataupun diskusi-diskusi dengan teman sejawat ataupun dalam keadaan biasanya itu kegiatan KKG ya, kumpul dengan guru-guru sekecamatan dan sekabupaten. 8 keterampilan dasar itu diantaranya yaitu keterampilan bertanya. Yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kelima keterampilan mengelola kelas. Yang keenam keterampilan menjelaskan. Yang ketujuh keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedelapan yaitu keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Belajar dengan senang, banyak teman. Keterampilan dasar mengajar yang pertama yaitu keterampilan bertanya, di mana arti kata bertanya itu merupakan suatu proses untuk menggali pemahaman awal siswa terkait materi yang akan diajarkan oleh guru. Nah, dalam keterampilan bertanya ini mempunyai dua bagian, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya dasar itu keterampilan yang diucapkan oleh guru menanyakan sesuatu terhadap anak dengan kata-kata sederhana, simpel. Misalnya, seorang guru menanyakan sesuatu terhadap muridnya itu, apakah teman-teman hari ini sudah sarapan? Atau apakah teman-teman hari ini sudah menggosok gigi? Atau apakah teman-teman hari ini sudah makan? Nah, maka otomatis anak-anak akan menjawab ada yang sudah, ada yang belum. Itulah pertanyaan dasar. Nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan lanjutan, yaitu pertanyaan yang akan lebih bertingkat dari pertanyaan dasar. Misalnya tadi kita menanyakan tentang sarapan. Apakah teman-teman sarapannya dengan susu? Apakah teman-teman sarapannya dengan telur? Apakah teman-teman
ucapannya dengan asiknya ku gembira, oh asiknya keterampilan dasar mengajar selanjutnya, yaitu yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah bentuk tanggapan yang diberikan guru baik secara verbal maupun non-verbal terhadap perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Perilaku siswa itu ada perilaku yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Penerapan keterampilan penguatan ini misalnya dengan memberikan kata-kata yang baik, itu penguatan verbal dengan ucapan ataupun penghargaan yang diberikan terhadap siswa. Misalnya apabila siswa sudah melaksanakan proyek pembelajarannya, kita suka memberikan ucapan penghargaan. Alhamdulillah, Ananda sudah bisa melaksanakan proses pembelajaran, yaitu membuat mewarnai. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal ini yaitu penguatan yang dilakukan oleh guru dalam bentuk gerakan tubuh. Misalnya, kita bisa mengacungkan jempol apabila anak-anak sudah melaksanakan proses pembelajaran, ataupun kita bisa memberikan senyuman untuk anak-anak. Nah, seperti itu ya keterampilan. pagi, hingga siang saatnya pulang. Keterampilan dasar mengajar selanjutnya yaitu keterampilan variasi. Keterampilan variasi ini seorang guru harus melakukan modifikasi perilaku yang dilakukan oleh guru atau dalam proses pembelajaran supaya KBM, kegiatan belajar mengajar itu dapat terlaksana dengan baik dan menyenangkan untuk anak. Sebagai guru, kita harus bisa mengolah variasi dalam proses pembelajaran, di mana kala memang seorang anak itu dalam konsentrasi pembelajaran ada kalanya suka buyar ya. Jadi kita itu sebagai guru PAUD harus banyak trik-trik untuk membuat variasi dalam pembelajaran. Misalnya apabila dalam kegiatan pembukaan ada satu anak yang suka mengganggu temannya, maka kita akan melakukan variasi dengan bertanya kata itu halo, hai. Banyak teman yang lucu-lucu, banyak. Yang keenam yaitu keterampilan menjelaskan. Arti kata menjelaskan adalah proses menyampaikan informasi secara lisan kepada penerima pesan, yaitu siswa. Dalam pembelajaran, guru harus mampu menjelaskan materi yang akan disampaikan dengan cara terstruktur, sistematis, dan efektif agar siswa dapat menangkap dengan baik maksud yang disampaikan oleh guru. Penggunaan bahasa yang bertele-tele hanya akan membuat konsentrasi siswa menjadi mudah buyar. Maka dari itu, pengolahan kata yang diucapkan oleh guru itu haruslah konkret sesuai dengan penjelasan yang ada. Misalnya kita kan suka menjelaskan tentang tanaman. Kita itu dalam menjelaskan tentang tanaman, kalau bisa membawa tanaman yang aslinya, atau kalau nggak ada dengan bentuk gambar. Nah, maka proses penyampaian penjelasan materi tersebut akan tercapai dan dipahami oleh anak. Oh asiknya ku gembira, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, keterampilan membuka pelajaran adalah mengawali kegiatan di pagi hari, tepatnya di awal proses pembelajaran di hari itu dengan penuh semangat. Berjalan lancar tidaknya pelajaran di hari itu tergantung dari awalnya yang diberikan oleh guru. Apakah guru mampu menanamkan semangat di dalam atau tidak?
maka guru harus mampu memberikan kesan yang baik sebagai awalan, mempersiapkan siswa untuk belajar, memberikan semangat, motivasi tentang kedisiplinan, belajar maupun membuat siswa siap mengikuti pembelajaran di hari itu. Nah, ujung tombak chemistry anak untuk belajar lebih semangat itu, maka dari mulai pembukaan pembelajaran. Dari pagi hingga siang saatnya. Keterampilan dasar mengajar selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Nah, model pembelajaran ini lebih banyak mengarahkan siswa untuk belajar secara kelompok. Contohnya model pembelajaran kooperatif yang saat ini telah terbagi dalam banyak tipe. Pembelajaran berkelompok merupakan salah satu variasi belajar yang sangat disukai siswa. Namun dalam membentuk diskusi kelompok, guru harus lebih aktif menyapa setiap kelompok yang terbentuk. Guru harus mampu mengarahkan diskusi kelompok dengan tujuan mengharapkan proses pembelajaran berjalan dengan baik, karena tidak menutup kemungkinan pembahasan dalam satu kelompok dapat membahas topik lain di luar proses pembelajaran. Maka dari itu seorang guru harus tetap memantau proses pembelajaran di dalam satu kelompok. Yang lucu-lucu, banyak ilmu didapatkan. Keterampilan mengelola kelas ini adalah keterampilan yang menuntut agar penguasaan kelas yang efektif dan optimal oleh guru demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru adalah pemimpin dan pengarahan dalam kelas. Baik tidaknya kelas akan pasif, siswa tergantung cara guru dalam mengelola kelas. Nah, segala hambatan dalam pembelajaran, misalnya gangguan antar teman, gangguan dari siswa yang terlalu aktif, terkadang menjadi perusuh bagi siswa yang lebih pendiam. Oleh karena itu, guru perlu melakukan tindakan pencegahan atas hal tersebut. Maka dengan melakukan keterampilan pengolahan kelas, sehingga kita bisa meminimalisir keadaan-keadaan yang akan terjadi pada saat proses pembelajaran. Gembira, asiknya bersekolah. Keterampilan dasar mengajar yang terakhir yaitu keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Keterampilan ini adalah dasar dan mutlak yang harus dipahami dengan baik oleh seorang guru. Pembelajaran itu tidak selamanya berkelompok, ada kalanya melakukan proyek pembelajaran itu secara mandiri. Nah, misalnya pembuatan karangan tentang kegiatan sehari-hari atau membuat jurnal waktu pagi, maka itu adalah proyek perseorangan. Karena setiap siswa memiliki pengalaman yang menyenangkan dan terkesan, ada beberapa kelemahan yang dapat terjadi jika pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok, secara terus-menerus, yaitu hanya siswa tertentu saja yang mampu dan menanggap proses pembelajaran. Maka kita melakukan proses pembelajaran ini dengan perseorangan. Nah, demikianlah penjelasan tentang 8 keterampilan dasar mengajar guru PAUD. Terima kasih.